Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar anak-anak Ustadz kelas 9? Semoga kalian dalam keadaan sehat, selalu bersyukur, dimurahkan rezeki, dan dikuatkan dalam niat untuk ilmu dan ingin terus mencarinya. Pada malam ini Ustadz ingin mengajarkan kepada kalian hadis. Kita melanjutkan hadis yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sebentar. Untuk kelas 9, kemarin kelas 8, terakhir itu hadis 245. Nah, sekarang kita masuk ke hadis 309. Sebelum kita masuk itu, kita mengulang dulu sebentar lah. 245 yang bunyinya mari sama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Barang siapa yang melapangkan kesusahan di dunia dan di akhirat, maka Allah akan lapangkan kesusahannya darinya, kesusahannya dari kesusahan hari akhirat, keburukan yang ada di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan suatu urusan, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya nanti di dunia dan akhirat. Dan Allah akan selalu menolong hambanya ketika seorang hamba itu juga menolong saudaranya juga. Nah, barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia jalannya ke surga. Barang siapa yang mencari ilmu. Itu yang kemarin lah, hadis 245. Nah, sekarang kita belajar hadis 309. Ini bab hakul jar wal wasiyah bih. Bab hak tetangga dan wasiat kepadanya. Saya bacakan langsung lah. Wa an Abi Syuraih al-Khuzza'i radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Rawahu Muslim bihadzal lafz wa rawahu Bukhari ba'dahu. Ini hadis 309. Saya cari di syarahnya Riyadhus Shalihin karangannya Syekh Muhammad As-Shalih Utsaimin rahimahullah, tidak ada itu, cuma sampai hadis 307. Nah, langsung ke hadis 312. Jadi saya tidak dapat bisa menjelaskan dari kitabnya itu, tapi di Google ada. Di Google ini penjelasannya Syekh Imam bin Bas rahimahullah. Nah, ini saya artikan dulu lah. Dari Abi Syuraih al-Khuzza'i radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyuhsin ila jarih, maka
berbuat baiklah kepada tetangganya. Fal yuhsin itu artinya berbuat baik. Ila jarih, ila ke jarih itu tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fal yukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, maka berkatalah yang baik, aul liyaskut, atau lebih baik diam. Falyakul itu maka katakanlah, khairan itu baik, au itu atau, liyaskut ya, diam. Rawahu Muslim, diriwayatkan dari Imam Muslim bihadzal lafaz, dengan lafaz ini. Nah, sekarang saya jelaskan. Itu mudah sajalah, ada 3. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyusin ila jarih. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Mudah sekali dihafal. Nah, sekarang ini penjelasannya Syekh Muhammad bin Bas, Syekh Imam bin Bas, Syekh bin Bas. Fahadzal ahadits tata'allaqu bil jari wa sahib. Nah, hadis ini berkaitan tentang untuk tetangga dan pertemanan. Kullaha tadullu ala wujubi ikrami al-jar. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya wajibnya memuliakan tetangga. Wal ihsanu ilaihi, dan berbuat baik kepadanya. Wa kafful adza, dan menahan diri dari berbuat kerusakan darinya. Fal jaru lahu haqqun azim, dan tetangga memiliki hak yang besar. Fal wajib mislama qala, maka yang wajib itu seperti perkataan sabda Rasulullah, ikramihi wal ihsani ilaihi, memuliakannya dan berbuat baik kepadanya. Nah, itu hadisnya diulang lagi. Kemudian fahadzal lisan khatrah azim fal wajib 'alal mu'min ay yahfaz lisana. Nah, maka diwajibkan atas setiap orang yang beriman itu menjaga lisannya. Entah itu dia berbuat baik atau dia diam. Hadza huwal wajib 'alal mu'min, ini diwajibkan atas orang yang beriman. Al hadru min syarri lisanih, menghindari dari buruknya perkataan. Nah, ini ada walihada yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dan ini sabda Rasulullah sallallahu, man kana yu'minu billah qala Mu'adz, ya Rasulullah, Mu'adz berkata, wahai Rasulullah, wa inna la mu'akhiduna bima nataqallam bih, apakah kami akan mempertanggungjawabkan apa yang kami katakan kepadanya? Qala, Rasulullah SAW bersabda, ya wahai Mu'adz, wa hal yakubun nas fin nari ala wujuhihim, apakah manusia nanti ya dicampakkan manusia nanti di neraka atas wajah mereka. Fil hadis sahih, innal abda la yatakallamu kalimah man sakata Allah ma yatabayyana fiha, yakni ma yastabitu yaktaballahu biha sakata ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya seorang hamba berbicara suatu kata yang Allah murka kepadanya, maka akan ditulis baginya murka Allah di hari pertemuannya. Wa innal abda la yatakallamu kalimah min ridwanillah ma yatabayyana fiha, dan sesungguhnya seorang hamba yang berkata dengan suatu perkataan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dicatat Allah baginya darinya ridhonya. Nah, jadi perkataan kita itu kepada tetangga itu pun ada pertanggungjawabannya. Aqulu Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, yaqulu Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, inna li jaraini, sesungguhnya saya punya 2 tetangga. Fa ila ayyuhuma uhdi, maka yang mana yang aku temui,
Qala ila aqrabuhuma minka baban. Rasulullah SAW bersabda, ke tempat yang lebih dekat dari kamu pintunya. Fahadza yadullu ala anna al-ibrah fil jawari biqurbil bab. Nah, jadi ini yang menjelaskan kepada kita bahwasanya tetangga yang dekat itulah yang dekat pintunya dengan kita. La biqurbil jidar, bukan yang berdekatan dengan dinding. Fal jirani mutafawatuna, dua tetangga yang berdekatan. Fakullu man kana aqrababan fa huwa ahqqu bil ikram wal ihsan. Maka setiap tetangga yang lebih dekat pintunya, maka dia yang lebih berhak untuk mendapatkan kemuliaan dan kebaikan kita. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, dan ini berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila aqrabahuma minka baban, yang lebih dekat kepada ila aqrabahuma minka baban, yang lebih dekat kepada kalian berdua dari kamu pintu. Ya, pintu yang paling dekat. Kemudian fal mu'min ya'tani bisahbihi. Nah, maka seorang mukmin itu ya harus berteman dengannya. Wala yu'dhihim, dan jangan menyakitinya. Wa yuslihim, dan memperbaikinya. Wa yusinu ilahim, dan berbuat baik kepada mereka. Wa yu'allimuhum, dan mengajarkan kepada mereka. Wa ya'muruhum bil ma'ruf, dan menyuruh mereka untuk berbuat baik. Wa yanhahum 'anil munkar, dan menjauhkan mereka dari perbuatan jelek. Wa yaziduhum minal khair, dan menambahkan mereka dari kebaikan. Wa yuwasihim min malihi in kanu fuqara, dan memberikan sedekah, memberikan dari hartanya jika mereka orang yang fakir. Nah, maksudnya ya bersedekahlah kalau orang itu fakir. Hakada sahibul khair at-tayyib. Nah, beginilah seorang teman yang baik dan bagus. Wa hakada ma'ajiran, dan beginilah kita bersama tetangga, dua tetangga, ma'al aqarib, dan kepada kerabat, yakunu muhsinan, menjadi orang yang baik, kafan lil adza, menahan diri dari berbuat kerusakan, yaqulul khair, berkata kebaikan, wa yakufu wa faqallahu jami'. Nah, itulah. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan lagi di bawahnya, tapi ya harus segini lah saya jelaskan karena kelawasan. Kalau di sini nih ada di Al-Qur'an itu di surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub. Nah, jadi di surah An-Nisa ayat 36 itu ada tetangga yang tetangga kerabat, dan ada tetangga yang jauh. Nah, tadi saya baca sekilas, tetangga yang dekat itu ya kita dapat pahala silaturahmi kalau kita menjenguknya. Kemudian bila kita memberi pemberian, kita dapat pahala. Kemudian juga wal jarul junub itu tetangga yang jauh. Tetangga jauh itu yang orang yang miskin kita datangi. Ya, jauh misalnya dari Banjarmasin ke Banjarbaru misalnya. Ya, seperti jauh itu. Nah, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Intinya ya kita berbuat baik saja sama tetangga. Jangan kita, kalau misalnya tetangga yang kada baik sama kita, Bang, ya kita koreksi diri, apakah kita tidak baik sama dia juga, itu pertama. Yang kedua, mungkin itu cobaan. Jadi banyak sebenarnya faktor-faktor yang dipertimbangkan sebenarnya. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kelas 9A dan 9B sudah menonton video ini. Mari kita tutup pembelajaran kita hadis ini, hadis 309 bab 39, dengan sama-sama baca alhamdulillah, istighfar dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, untuk tugas itu nanti di GCR sudah Ustaz buatkan Google Form. Nah, kalian isi biodata, nama, kelas, dan ada tugas satu lagi, upload foto. Jadi kalian tulis hadisnya dan tulis terjemahannya.
Terjemahannya seperti biasa ada di aplikasi Riyadhus Shalihin. Tinggal kalian cari, tapi ya agak susah sebenarnya caranya, tapi kalian kan sudah tahu artinya ini. Nanti tinggal mencari yang cocok-cocok saja. Nah, cari yang dari an-nya tadi itu dari An Syuraih, An Syuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu. Nah, dari situ. Kalau di kitab itu cobaan wa anhu, bukan wa an Syuraih Al-Khuzai, tapi Ustaz baca tadi itu kayaknya yang artinya juga Ustaz sudah lihat juga yang di aplikasi itu ada. Jadi tinggal kalian ini aja cari. Setelah kalian upload foto itu, maka ada 5 soal lagi. Soal 1 sampai 5 menerjemahkan kosakata dari bahasa Indonesia dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Itu mudah-mudah saja. Mudah-mudahan bisa. Terima kasih atas perhatiannya. Ustaz, mohon maaf ada kata-kata yang salah. Yang benar dari Allah. Hadani wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.